Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Oktavianti, absen 13 dari 11 IPS 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks ulasan. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Tujuan teks ulasan. 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. 2. Memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. 3. Membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. 4. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. 5. Mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. 6. Memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. 7. Memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. 8. Memberikan pertimbangan pada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. 9. Memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. 10. Memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang terakhir, memiliki nama lain yaitu resensi. Struktur teks ulasan. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Kedua, tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut, ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya tersebut. Dan yang terakhir, rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang. Contohnya, bahwa, yakni, yaitu. Kedua, menggunakan konjungsi temporal. Contohnya, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Ketiga, menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks. Contohnya, jangan, harus, hendaknya. Yang keempat, menggunakan konjungsi penyebab. Contohnya, karena, sebab. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja mental. Contohnya, menarik, menyukai, menikmati, menyelami, dan sebagainya. Contoh teks ulasan. Orientasi. Keluarga Cemara adalah film Indonesia yang merupakan adaptasi dari cerita bersambung yang dimuat di majalah Hai dan kemudian menjadi novel berseri karya Arswendo Atmowiloto. Proyek film ini diumumkan pada 4 Januari 2018 ketika Yandi Lawrence diumumkan sebagai sutradara bersamaan dengan pemeran yang akan terlibat, yaitu Ringgo Agus Rahman sebagai Abah, Nirina Zubir sebagai Emak, Jara JKT48 sebagai Uwis, Widuri Sasono sebagai Cemara, Yasamin Jasem, Kavin Sultan, Asri Welas, dan Maudy Koesnadi. Film ini ditayangkan serentak pada 3 Januari 2019 di seluruh Indonesia. Tafsiran. Kisah dimulai dari sibuknya Abah dalam bekerja sehingga tidak bisa menyempatkan hadir dalam momen-momen penting keluarga seperti saat putrinya tengah tampil pentas di sekolah atau ulang tahun di rumah. Dalam kesibukannya tersebut, ternyata usaha yang dilaksanakan Abah gagal. Keuangan perusahaan defisit karena dana yang ada ternyata digunakan oleh mitra Abah yaitu kakak iparnya untuk investasi yang bermasalah. Sebagai akibatnya, seluruh keluarga Abah juga terkena dampaknya. Rumah dan hartanya disita oleh debt collector untuk membayar utang perusahaan yang disebabkan oleh kakak iparnya.
Abah bersama keluarganya kemudian terpaksa pindah sementara ke rumah di desa terpencil di Jawa Barat. Rumah itu merupakan rumah masa kecilnya, sebuah warisan dari ayahnya. Abah juga terus berusaha untuk memenangkan gugatannya di pengadilan karena ia tidak merasa ikut bisnis kakak iparnya. Tapi usahanya tersebut gagal, karena ternyata tanpa disadari tanda tangannya terdapat di kontrak investasi yang dilakukan kakak iparnya. Abah kemudian dengan terpaksa harus beradaptasi seadanya demi keutuhan rumah tangganya. Sangat membahagiakan keluarganya ternyata mau menerima segala apa yang terjadi. Penerimaan ini membuat Abah kemudian bekerja sekeras mungkin dengan iklim desa. Ia kemudian menjadi kuli bangunan. Emak membantunya dengan memproduksi dan menjual opak. Uis ikut menjualnya opak tersebut ke sekolahannya. Sekalipun demikian, beberapa masalah keluarga tetap timbul karena kemiskinan yang ada dan karena usia Uis yang telah beranjak remaja. Namun demikian, semua dapat diatasi. Suatu ketika, Abah jatuh saat bekerja sebagai kuli bangunan. Kaki Abah sakit. Setelah sembuh, ia kemudian mencari pekerjaan baru menjadi driver motor Gojek. Sebagai driver motor, ekonomi Abah menjadi lebih baik. Emak juga kini hamil lagi. Namun, keinginan kembali ke kota tetap masih sangat besar, sehingga Abah ingin menjual rumah warisan yang ditempatinya sekarang untuk modal usaha. Lalu Abah menangani akte jual beli setelah seorang peminat ingin membeli rumahnya datang. Ternyata rencana Abah ditentang oleh anak-anaknya. Hal ini karena anaknya merasa lebih bahagia di desa. Hal ini karena kedekatan keluarga dirasakan jauh lebih baik daripada di kota dulu. Uis dan Arab pun sudah dapat beradaptasi di sekolahnya. Karena merasa nota jual beli sudah ditandatangani dan memberikan DP, pembeli rumah mulanya keberatan. Namun akhirnya semua permasalahan selesai karena pembeli mau mengembalikan rumah yang telah dibelinya. Di saat itu pula, emak kemudian melahirkan dan mereka pun bahagia tinggal di desa. Evaluasi. Film Keluarga Cemara ini memuat banyak materi pengajaran dari cara menghadapi permasalahan keluarga dan bagaimana cara mempertahankan keutuhan keluarga meskipun di saat-saat kritis. Chemistry antara pemain juga sangat terasa. Namun sayangnya, jika mengesampingkan kelebihan kehangatan emosional dan atmosfer nostalgia yang dibawakan, film ini memiliki beberapa kekurangan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Ada beberapa drama yang terjadi tanpa tujuan yang jelas, melainkan hanya untuk kepentingan sedih-sedihan. Bahkan hingga di bagian ending, film ini masih berusaha memberi sedikit percikan kesedihan yang terkesan dipaksakan. Rangkuman. Patut dikatakan bahwa Keluarga Cemara adalah film yang cocok untuk dinikmati sekeluarga saat akhir pekan, karena kisahnya sangat menginspirasi keluarga Indonesia untuk tetap bisa bertahan seberat apapun cobaan yang mendera. Walaupun kisah-kisah yang disajikan terkadang terlihat dipaksakan dan kurang begitu cair, tetapi film ini memiliki banyak pesan moral yang terkandung di dalamnya. Sekian penjelasan teks ulasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.